Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina habibina syafi'ina wa qudwatuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad antu salli ala sayyidina Muhammad salatan nuril wujud wa imami kulli mawjud yusallu alaihi ya akramal akramin ya asrar ya abrar bisiri wa sifatil kamaliyah bi'adadi siddiqiyah wal ma'rifatil ulumil laduniyah bitariqatil muhammadiyah wal mahabbatil mahbubiyah birahmatika ya rahman rahimin amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak-banyak manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita pada datang hadir di tempat majelis ilmu atau tempat halaqah, yang mana diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu kaum muslimin dan muslimat. Ada yang mengatakan menuntut ilmu itu disebut fardu ain. Ada sebagian amal yang fardu kifayah, bisa ditinggalkan. Tapi alhamdulillah kita istiqomah setiap Kamis malam Jumat. Tiada henti-hentinya kita datang
untuk menunaikan kewajiban sebagai umat Rasulullah SAW. Walaupun sangat berat, meninggalkan segala kepentingan, kesibukan, masalah urusan duniawiyah, sehingga kita rela untuk berkorban datang ke tempat majelis-majelis yang mendapat ridhanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita segala hajat-hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara kita, famili kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita yang bertalian, yang terikat dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mudah-mudahan yang mendahului kita pun mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, mendapatkan curang rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga menerangkan kubur mereka, diberikan ketenangan, keselamatan agama dunia akhiratnya, sampai dibangkitkan kelak bersama-sama orang soleh-soleha yang berbendera panji Rasulullah SAW, agar kita bisa masuk bersama-sama dengan Rasul SAW. Dan mudah-mudahan murid kita yang mendahului kita juga diampunkan dosa-dosanya dan mendapatkan kiriman-kiriman amal solehnya yang senantiasa mengikuti dengan tabiat-tabiat atau akhlak Nabi kita Muhammad SAW, sehingga sampai detik saat ini mereka yang di dalam kubur hanya menunggu kita kapan giliran kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan itu dan pertemuan dalam kebahagiaan, pertemuan yang dalam menyenangkan, pertemuan yang dalam keindahan, dan pertemuan dalam pengampunan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan rahmat terus-menerus diturunkan kepada beliau-beliaunya dari murid-murid kita dan kesemuanya yang berhubungan dengan kita. Amin. Dan segala beban-beban, kesulitan kita dalam hidup untuk menempuh jalan hidup yang sangat berat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dan mengangkat semua kesedihan, beban-beban itu digantikan dengan curahan rahmatnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya, sehingga semua dijadikan hati yang memiliki hati yang selamat dan gembira. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tidak lain dan bukan selawat serta pujian-pujian kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW bersama ahli keluarganya dan sahabatnya tidak akan disia-siakan oleh Allah, kecuali dapat balasan-balasan yang berupa curahan-curahan rahmat dan pertolongannya, baik di dalam agama, dunia sampai akhiratnya. Kita yakin terhadap janji-janji Allah, bahkan kita akan mendapatkan satu kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadir Majelis Ta'lim Al-Munawwarah yang kami muliakan, malam ini kita meneruskan tentang bab zikir kepada Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa qauluhu ta'ala, idza dzakarani abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani wahdahu dzakartuhu wahdi fa idza dzakarani di malainin dzakartuhu fi malainin asanu minhu wa akram. Wa qala Hasan al-Basri, qila ya Rasulullah ayul amali abdul, qala antamutu wa lisanuka radbun bi dzikrillah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa khisun minas syaitan wa khirjun minan nar. Sadaqallahul Maulanal Azim wa Rasulih. Di mana dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, jika hambaku berzikir sendirian, aku Allah akan zikir padanya juga sendirian. Dan jika ia zikir padaku rombongan atau kelompok jamaah, niscaya aku Allah zikir padanya dalam rombongan yang orang banyak tersebut, yang lebih baik dan mulia. Juga berkata,
tiada seorang hamba yang meletakkan pinggangnya di atas tempat tidur lalu berzikir kepada Allah sehingga sampai tertidur, melainkan ditulis oleh Allah terus berzikir hingga bangun tidur. Inilah keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berkata dari para tabi'in, yaitu Al-Hasan Basri, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apakah yang utama?" Jawab Nabi SAW, "Supaya engkau mati sedang lidahmu basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala." Qila ya Rasulullah, ayul amali afdal? Qala antamu wa lisanuka rabbun bidzikrillah. Maka jelas bahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Nabi SAW, "Dzikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa khisum minasyaitan wa khizun minan nar." Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, zikir kepada Allah itu tanda-tandanya adanya iman, terbebas dari penyakit-penyakit nifak atau munafik, bentengnya syaitan, dan penjagaan dari api neraka. Maka dengan demikian para hadirin hadirat yang sama-sama diberkahi Allah Ta'ala, bersyukurlah kepada Allah apabila dapat hidayah lidah yang terus berzikir kepada Allah, hati yang selalu mengingat kepada Allah, maka itulah sebagian daripada orang-orang yang beriman. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an qala min syarri waswasil khannas ay qala huwa syaitan naimun alal qabri fa idza dzakarallah khanasa fa idza ghafala waswas. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, syaitan itu bertempat di hati, atau disebut dalam perasaan, hawa nafsu atau syahwat. Maka apabila disebut nama Allah, ia akan surut mundur, dan bila lupa kepada Allah, ia akan berbisik dan mengajak kepada segala yang berlawanan dengan keselamatan manusia dari ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, berzikir itu merupakan benteng hisnil hazin, benteng membentengi. Kalau sudah sanggup dengan zikir, berarti dia memiliki benteng yang dari Allah Ta'ala. Apapun tidak akan bisa menembus di hati itu. Segalanya akan surut dan padam, marah pun padam, semuanya padam, keinginan-keinginan sahabat padam, karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila luput, loloslah yang dinamakan setan itu memasuki bilik-bilik, pintu-pintu di mana saja di dalam hati kita. Maka sempitlah pintu malaikat itu yang menolong hati seseorang yang beriman, karena tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah SAW, likulli shay'in sikatu wa sikalul qalb dzikrullah. Bersabda Rasulullah SAW, tiap sesuatu ada alat pembersihnya, dan yang membersihkan hati itu ialah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Banyak zikir berarti membersihkan hati-hati yang keji, hati-hati yang buruk, perasaan buruk, dendam, marah, iri, syirik, dengki, semua yang tidak menyenangkan. Apabila banyak berzikir kepada Allah, mulai surut pelan-pelan. Maka dilatih setiap nafas, setiap hembusan kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang lidahnya basah untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Al-Kisah, ada seorang yang datang kepada Al-Fudail bin Iyad minta nasihat. Maka kata Fudail bin Iyad, ifat anni khamsa awaluha, inna ma asabaka min sayin fakul dzalika biqada'illahi ta'ala.